A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang karim la haula wala quwwata illa billahil azim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau Rasulullah SAW fi kitabil hadis, khairukum man ta'allama al-Quran mu'allamahu. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, hidayah, cahaya petunjuk, umur yang panjang, rezeki yang halal. Sehingga kita masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga bersama beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah orang-orang istimewanya Allah atau keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, kita harus selalu mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, untuk menciptakan generasi-generasi yang robani, generasi-generasi mencintai Al-Quran. Kita harus mulai dari diri kita. Sebelum kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada adik-adik kita, kepada tetangga-tetangga kita, mulai dari diri kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, agar kita menjadi hamba-hamba yang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran, di sana kita akan menemukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari, setelah kita mengamalkan Al-Quran, kemudian kita ajarkan kepada anak kita, kepada saudara kita, adik-adik kita, agar juga mereka bisa mengenal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, supaya terciptalah generasi yang robani, generasi yang mencintai Al-Quran. Karena tantangan hidup sekarang ini semakin kuat terhadap hal-hal yang maksiat, hal yang dosa. Jadi kita punya anak keluarga, kita punya anak-anak, kita punya anak santri, kita harus didik mereka dengan Al-Quran, agar mereka bisa mengartikan Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran, agar semuanya kita menjadi kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Al-Quran, dengan mengajarkan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalau kita baca akan mendapatkan pahala. Kemudian, dan orang-orang yang selalu sibuk dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Itu, jadikan Al-Quran sebagai teman, jadikan Al-Quran sebagai hobi, agar kita selalu bersama Al-Quran. Demikianlah segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan datang dari saya, maka saya memohon sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.